Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Santika dari kelas 2A Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Nah, di video kali ini kita melanjuti bab 10 yaitu tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan, upaya mengumpulkan dana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal regional, nasional, maupun internasional. Yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Yang pertama, dasar yuridis. Dasar yuridis ini mencangkup tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan dasar filosofis merupakan segala kegiatan yang dilakukan di sekolah memerlukan dana, hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Selanjutnya, sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu orang tua, yang kedua pemerintah pusat, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat masyarakat, yang kelima fasilitas sekolah, yang keenam siswa, yang ketujuh pemilik sekolah atau yayasan. Next, lanjut kita ke kategori biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini terbagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung, biaya masyarakat, dan biaya pribadi. Biaya langsung dapat berpengaruh terhadap output pendidikan, maupun biaya langsung terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan biaya masyarakat dan pribadi itu yaitu sejumlah biaya yang diharuskan bayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah, melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian sarana dan prasarana? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana yaitu sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang diberikan. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana, yaitu menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, maupun dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya kita memasuki tujuan dan manfaat sarana prasarana. Tujuan dan manfaat sarana prasarana ini ada 1, 2, 3 dan tujuannya ada 2 dan manfaatnya ada 4. Nah, pertama tujuannya yaitu menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Sedangkan manfaat sarana itu sendiri, yang pertama membantu menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan tujuan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, dijadikan sebagai suatu pedoman. Ada yang tahu nggak sih apa itu inventarisasi sarana dan prasarana? Inventarisasi sarana dan prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Selanjutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan
dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi. Nah, itu saja materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.